Ya, masih bersama saya Afiliani dan masih acara dialog bersama Kadin dan Capres Bapak Ganjar Pranowo. Ya Pak, tadi kita sudah membahas berbagai hal, sekarang masih ada 3 lagi yang menarik juga untuk dibahas oleh Bapak. Yang pertama adalah Bapak Hari Nuryanto Sudiro, Ketua Umum Kadin Provinsi Jawa Tengah. Ya, ada di sini Pak. Ya, ya. Saya kenal Silakan ini. Pak. Sekeluarga saya kenal nih. Ya. Silakan Pak. Izin Bapak mengenai membahas topik kewirausahaan. Sebanyak 99,6% atau 63,9 juta unit usaha adalah usaha mikro yang sulit untuk naik kelas. Sedangkan jumlah usaha kecil hanya 194.000 dan jumlah usaha menengah stagnan di angka 44.000. Pemerintah memiliki keterbatasan dalam pendampingan UMKM yang mayoritas fokus pada usaha mikro. Oleh karena itu, diperlukan peran dari swasta untuk melibatkan UMKM dalam rantai pasok global sehingga bisa kita naik kelas. Seperti yang telah dijalankan oleh Kadin melalui program inklusif closed loop. Pertanyaan kami Bapak, pertama untuk UMKM. Strategi apa yang akan diterapkan untuk mendorong UMKM naik kelas dan mengintegrasikan mereka ke dalam rantai pasok global, serta insentif apa yang akan diberikan untuk mewujudkan hal-hal itu. Yang kedua, sedangkan untuk perusahaan besar, bagaimana strategi dari Bapak dalam membuat perusahaan Indonesia ini bisa menjadi pemain global? Demikian pertanyaan kami, mohon jawaban. Terima kasih. Ya Pak, jadi naik kelas nih Pak, karena naik banyak kelas, sekali UMKM kita nggak naik kelas. Ya. Kalau bisa jadi dalam rantai pasok global sehingga dia bisa naik kelas. Silakan Betul. Pak. Yang UMKM dulu, ini serba kebetulan, ada 3. Ada 3. Ini serba kebetulan aja. Cocok ya berarti. Cocok. Ini cuma 3 aja. Yang pertama memastikan bahwa yang UMKM itu dia tahu persis apa yang dia kerjakan atau produknya. Ya. It's about product knowledge. Ketika dia tahu persis di situ, maka assessment dilakukan oleh pemerintah. Disitulah kemudian nanti dia akan perlu pelatihan, fasilitas, macam-macam. Begitu ini tumbuh, dia masuk yang berikutnya. Yang kedua, apa? Akses modal. KUR dimunculkan. Bapak Ibu saya mau cerita ya, kejadian ini sungguh-sungguh terjadi di Jawa Tengah. Mas Yanto ini tahu ini. Dari dulu saya minta tolong Mas Yanto, minta tolong Mas Kukrit waktu itu. Kadin, bantulah kami. Maka kemudian banyak sekali akhirnya kolaborasi, jadi seperti anak asuh begitu. Dan akhirnya kami mendapatkan masukan. Pak, kalau seperti ini kondisinya, suku bunga banknya tinggi sekali, kami UMKM nggak bisa Pak. Lalu saya panggil sebagai pemilik bank, saya sebagai pemilik bank, waktu itu Bank Jateng. Coba Anda konsultasi sama OJK, berapa suku bunga terendah yang bisa kita tentukan? Itu berdebat lama sekali. Akhirnya Pak kita bisa Pak, Bapak mau ekstrim 6% Pak. Kalau Bapak agak sedikit moderat 7% Pak. Oke 7% laksanakan besok. Kita bikin semacam KUR buat kita sendiri 7%. Itulah yang menginspirasi KUR nasional dari 12 turun ke 9. Pas diumumkan 9 inilah Pak Presiden mengumumkan saya bisiin. Pak saya sudah punya 7% Pak. Waduh gitu. Akhirnya turun ke 7%, akhirnya turun ke 6%. Itu tadi baru yang kedua. Tapi kedua saya tidak pakai jari. Ya, pakai jarinya yang ketiga. Nah. Nanti dikira ini kan nggak enak saya. Nah yang ketiga adalah pendampingan. Pendampingan inilah untuk naik kelas. Begitu naik kelas kami bekerja sama dengan beberapa pengusaha dan kita agak nekat dikit. Teman-teman duta besar kita minta satu-satu. Saya teleponin sendiri Mbak. Tak teleponin Mas Yanto. Tolong dong dibantu. Akhirnya Jepang. Kita jualan. Akhirnya Jepang ke Osaka. Mereka minta saya mau segala produknya. Tapi tolong dikurasi dulu, terus kami akan seleksi. Akhirnya masuk. Yang masuk makanan. Tapi di Perancis tidak. Yang Perancis ini macam-macam bisa masuk. Saya punya teman Perancis, akhirnya diambil dan kemudian sudah repeat order. Lalu yang terakhir di Benelux.
Di Benelux ini ternyata lebih banyak pada produk asli Jawa Tengah waktu itu. Furniture, apalagi yang solid wood. Itulah yang kemudian bagaimana strategi UMKM naik kelas. Maka kalaulah kemudian kita ini punya banyak duta besar, saya kira mereka menjadi pemasar, menjadi fasilitator, juga menjadi orang-orang yang nantinya betul-betul duta kita untuk bicara ekonomi. Maka saya bicara mau politik luar negeri kayak apapun, hari ini yang dibutuhkan Indonesia adalah ekonomi. Jadi itu udah masuk program ya Pak ya untuk Sudah. UMKM naik kelas. Betul. Dan juga bagaimana perusahaan besar bisa Nah, jadi. perusahaan besar itu satu yang dia minta, ini udah ngomong sama saya, Pak Ganjar saya minta satulah, kepastian hukum. Kami tidak bisa Pak, kejar sana, kejar sini, kurang dikit dipersoalkan, problem Pak. Yang kedua problem pajak. Pajak ini juga sama Pak, kita diburu terus katanya sudah teks amnesti masih dikejar-kejar. Ya, maka Bapak bicara betulnya semangat sekali, apakah pernah menjadi korban Pak? Maka kemudian saya bilang, kenapa kita tidak melakukan sebuah simplifikasi report system? Ya. Kalau sudah ada dan itu masuk dalam sistem besar, itu kan gampang sekali. Kalau udah bayar nggak bisa ditagih-tagih, ya buka aja di situ. Jadi kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah itu jangan lagi terjadi ya pada pemerintahan nanti ya Pak harusnya. Kenapa saya bersama Pak Mahfud? Biar Supaya orang nggak itu takut. Ya, asik. Gitu. Oke Pak. Dan Pak Mahfud bisa melakukan itu. Jadi yang besar silakan. Kalau ada sesuatu kita akan menyiapkan namanya government super apps. Itu untuk apa? Untuk lapor biar langsung sampai pada presiden. Wah keren banget nih.